Profesor Anhar Gonggong sudah menyinggung sejarah. Kemudian Kiai Ahmad juga suka menyinggung buku nasab. Kita andaikan ini cara kerjanya seperti Pak Polisi di Samsat. Di Samsat itu BPKB-nya yang ngurus seperti Kiai Ahmad tadi. Asal usulnya gimana? Kemudian berapa kali transaksi pajaknya ya seperti Profesor Anhar Gonggong tadi diurut di sejarahnya. Tapi kan harus cek fisik. Nah, cek fisik ini kita lakukan uji DNA. Kenapa dengan uji DNA? Karena kita itu artefak nenek moyang kita. Jadi misalnya saya nih punya mutasi. Itu catatan Tuhan tentang saya. Itu saya wariskan ke anak saya. Laki-laki misalnya. Anak laki-laki saya mengalami mutasi lagi. Maka mutasi saya dan anak saya itu diturunkan ke cucu saya. Seterusnya itu. Dan mutasi itu ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Ada yang panjang sampai 1 juta tahun nggak berubah-berubah ada. Ada yang pendek, pendek pun hitungannya masih ribuan tahun. Itu yang dipakai menghitung kekerabatan yang jangka pendek. Makanya tadi karena Kiai Ahmad udah nyebut merek ya, saya dianggap mewakili keluarga aja lah. Kalau saya punya cucu ya, katakanlah 10 generasi ke bawah. Mereka itu harus punya mutasi yang terjadi di saya, itu harus. Cara membuktikan saya ada, ya diperiksa mutasi cucu-cucu saya itu 10 generasi. Sama dengan penelitian yang sedang berjalan ini belum selesai. Walaupun mungkin masih bisa didebat, dibantah silakan aja. Seperti kita menemukan kode genetiknya Nabi Ibrahim, caranya sama. Yang dari Nabi Ishak diperiksa, yang dari Nabi Ismail juga harus diperiksa. Karena kan dari 2 itu. Kalau dari anaknya lain lagi nanti ketemu juga diperiksa. Itu penelitian yang belum selesai. Kalau kasus, maaf saya akhirnya nyebut nama ya. Oke. Sayyid Ubaidillah itu diakui sebagai kakek moyang Ba'alawi ya. Untuk membuktikannya secara genetika, maka kita harus menemukan penanda genetik itu di setiap cucunya. Punya semua harusnya laki-laki. Itu kewajiban Ba'alawi untuk membuktikan berbakti pada kakeknya. Caranya. Karena kalau dia guris lurus laki-laki, itu haplogrupnya pasti ada yang sama, haplotype-nya ada yang sama. Kecuali kalau bayi ketuker di rumah sakit ya mbo. Tapi sepanjang dia hasil nikah atau budak itu harus sama. Gitu. Makanya kalau dalam genetika kita membuktikan nasab jauh ke atas itu bisa. Cuma yang jadi masalah kan interpretasi dengan buku sejarah. Kita periksa kode-kodenya. Tapi kan harus dibantu buku sejarah siapa orangnya. Gitu. Nah, sekarang masuk ke bagaimana materi itu diturunkan. Ayah ibu kita itu punya materi yang untuk nyatat nasab tadi, namanya kromosom. Kromosom ada DNA, DNA itu ada bahan nukleotida segala macam lah ya. Dari ayah kita dapat autosom sama kromosom Y. Itu yang dapat cuma anak laki-laki. Dari ibu kita dapat autosom sama mitokondrial DNA. Mitokondrial DNA itu kita dapat, tapi anak laki-laki nggak mewariskan ke anak berikutnya. Anak perempuan itu mewariskan ke anak berikutnya. Karena itu kromosom Y bisa dipakai melacak keturunan laki-laki sampai jauh ke atas. Mitokondrial DNA juga bisa dipakai melacak garis perempuan. Garis perempuan itu perempuan terus. Perempuan terus sampai ke atas. Yang tengah-tengah campuran itu namanya parental. Kadang mungkin bapak-bapak di sini ini keturunan Wali Songo parental semua ini mungkin. Zigzag, kadang bapak ibu gitu. Itu memang kalau menjangkau kakek moyang kita enggak panjang-panjang amat lah, paling 7-8 generasi atau sepupu 7-8 generasi. Nah, seperti tadi, kapan mutasi itu terjadi? Misalnya dari saya ke anak laki-laki gitu ya. Itu saat orang tua akan membentuk sperma, itu mutasinya terjadi di situ. Begitu terjadi konsepsi,
pembuahan, saat itu nasab Anda dicatat di sel. Jadi kalau di DNA nggak ada ribut buku sejaman atau sesudahnya, Anda jadi manusia dicatat. Yang anak wanita lebih hebat lagi. Saat dia bayi, nasab anak-anaknya itu sudah dicatat di ibunya. Ibunya masih bayi loh. Karena apa? Anak perempuan itu lahir sudah bawa sel telur, cuma belum mateng. Nggak bisa dipakai. Tapi nasab keturunannya udah dicatat sama Tuhan di situ. Itu catatan Tuhan begitu. Kita mengembangkan bacaannya. DNA itu kita nggak bikin catatan apa-apa. Apa yang Tuhan catat, itu yang kita baca. Kita bisa ngakali nasab dengan manuskrip, kubur atau apapun. Tapi kita nggak bisa ngubah catatan Tuhan di tubuh kita. Karena berapa? Bagaimana caranya ngubah 12,7 triliun sel kita? Itu tiap sel ada catatannya. Nah untuk teknisnya, oh ya kalau saya tanya, pengetahuan saya genetik dari mana gitu ya. Saya itu teknik pangan. Teknik pangan itu cabang biologi terapan. Jadi kalau saya genetik, waktu S1 dulu pemilihan tanaman. Waktu S2 rekayasa genetika untuk mikrobiologi. Tapi intinya setiap anak yang biologi terapan, pertanian, peternakan, kedokteran hewan, terus apa lagi ya? Mikrobiologi, teknik lingkungan, pasti dibekali genetik. Persoalan nasab ini mereka ngerti benar kok. Pasti ngerti benar. Karena sebetulnya nggak sampai kita dokter turun tangan, nggak, mereka ngerti. Coba dikumpulin anak biologi 10 ngerti semua itu. Nah ini selanjutnya yang pematerinya Bu Rere. Bu Rere ini kepala lab genomik. Jadi kalau mau uji DNA silakan menghubungi. Nanti kan hasilnya dari lembaga negara ya. Kalau mau tes DNA silakan. Cuma ya ada biayanya, nggak mungkin biayain. Terus itu Dr. Ari Kaim. Beliau itu juga pakar taksonomi, etnobotani ya. Nah, jadi genetika yang berkaitan dengan etnis juga beliau. Dan itu Dr. Sandi itu genetikanya berkait dengan kesehatan. Nanti bergantian lah kami akan menjawab. Waktu dan tempat pematerinya siapa ini? Oh, Bu Rere, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya surprise buat saya. Kenapa? Karena saya hadir di antara para ulama ya, gitu yang memang itu kalangan yang tidak biasa menurut saya. Karena kan biasanya kan peneliti gitu. Tapi hari ini saya berhadapan dengan Bapak Ibu yang memang ada di jalurnya yang memang perlu saya share pengetahuan yang saya punya ke Bapak Ibu semua. Dan saya ini memang kuliahnya itu di bidang dari awal itu biologi. Jadi kurang lebih paham itu seperti apa gen penurunannya segala macam itu. Kemudian juga kebetulan juga saya juga pemegang lab sequencing di BRIN. Gitu. Jadi ya saya mencoba untuk membagi apa yang saya tahu ke Bapak Ibu semua dan semoga apa yang saya share hari ini itu bisa sampai pesannya ke Bapak Ibu semua gitu. Saya berusaha semudah mungkin untuk bisa diserap sama Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya hanya bagaimana analisis keturunan itu dapat divalidasi menggunakan molekuler DNA atau kita sebutnya level DNA. Karena kenapa? Ada yang lanjut Pak, silakan. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa basicnya DNA profiling itu adalah bahwa setiap individu itu unik ya. Jelas unik. Kenapa? Karena tiap orang itu beda-beda, nggak ada yang sama gitu. Nanti penjelasannya itu ada. Kenapa Bapak itu beda, saya dengan adik saya itu beda gitu. Itu ada penjelasannya. Meskipun satu keturunan orang tua gitu. Kemudian ini juga, maaf ya saya berdiri aja Pak. Di sini kita bisa lihat bahwa subset keturunan itu dapat mendiferensi setiap individu, jadi bisa membedakan setiap individu di antara kita, gitu kan. Kemudian secara DNA typing ini juga dibentuk secara efisien dan kemudian juga direproduksi juga secara spesifik, makanya ada perbedaan-perbedaan itu. Kemudian kenapa kita perlu DNA test? Jadi untuk melihat bagaimana race, kemudian
jangankan cuman keturunan ya, penyakit juga bisa kita lihat di situ. Jadi misalkan kita punya penyakit diabetes nih, kita sekuen DNA kita. Nah, untuk penerapannya tiap orang itu beda-beda. Itu gunanya DNA typing. Itu termasuk juga adanya informasi warna bulu mata, rambut, tinggi badan dan sebagainya. Silakan Pak, lanjut. Ya, ini kurang lebih Bapak Ibu, saya kira di sini juga kan universitas ya, Bapak Ibu yang mungkin tahu apa itu molekuler lebih pintar daripada saya. Di sini kita DNA itu adanya dalam sel, tetapi kita punya sel darah merah. Sel darah merah itu di dalamnya itu ternyata tidak punya inti sel, jadi DNA kita itu tidak ada di situ. DNA kita itu adanya di sel darah putih. Nah, sel darah putih itu punya inti. Kita tanya dong, kenapa sel darah merah nggak punya DNA? Kenapa? Karena sel darah merah itu tidak punya inti sel. Yang punya inti sel adalah sel darah putih. Karena itu DNA itu adanya di sel darah putih gitu, Bapak Ibu. Ya, lanjut Pak. Nah, ini adalah pengetahuan dasar yang harus kita pahami. Apa itu? Kenapa yang harus kita istilah-istilah ini yang harus kita tahu? Pertama fenotip. Fenotip kita itu adalah Bapak Ibu bisa lihat sifat fisik yang bisa diamati, misalkan daun warnanya hijau gitu kan. Terus kemudian bunga ros itu warnanya merah. Kemudian juga rambut orang warnanya hitam. Kemudian bola mata warnanya lensa mata warnanya apa gitu. Nah, itu termasuk fenotip. Kemudian ternyata fenotip ini dikendalikan oleh genotip. Jadi Bapak Ibu bisa beragam karena ada genotip yang beda-beda di antara Bapak Ibu gitu. Kemudian ada juga, kita juga perlu tahu apa itu homozigot. Homozigot itu adalah pewarisan alel yang identik dari kedua orang tuanya. Gini, contohnya yang gampang adalah Bapak Ibu punya, dua-duanya punya mata coklat. Berarti anaknya itu dominan menurunkan warnanya coklat semua gitu. Tetapi jangan risau, oh anak saya warnanya nggak coklat nih, jadi bukan anak saya, nggak gitu. Nah, itu ada yang namanya heterozigot. Heterozigot ini menutupi sifat yang tidak dominan. Jadi misalkan yang satu rambutnya keriting, yang satu enggak, lurus. Nah, ternyata yang lahir anaknya ini yang keriting. Berarti yang lurus ini ditutupi rambutnya oleh yang keriting. Misalkan bapaknya keriting gitu rambutnya. Seperti itu. Contoh gampangnya ya. Nah, ini adalah variasi alel. Misalkan yang tadi saya bilang gennya itu warna matanya ada macam-macam kan, kemudian juga rambut juga sama macam-macam. Nah, ini alel variasi alel diantara kita semua. Tuh, lanjut Pak. Kemudian kita juga perlu apa sih yang tadi dibilang, kayaknya dari tadi udah dikasih tahu ya, gen itu apa, kromosom itu apa, DNA itu apa. Jadi saya nerahinnya nggak banyak-banyak karena udah lebih jelas kayaknya diteranginnya Pak. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ini kita bisa lihat ya sentromer, kromosom itu di dalamnya itu ada seperti Bapak Ibu tahu gulungan layangan. Nah, gulungan layangan ini mirip dengan kromosom gitu. Nah, setelah digulung-gulung di dalamnya ini tuh ada ini gulungan benang layangan, itu di dalamnya ada histon namanya. Histonnya ini adalah membungkus DNA kita. Bayangkan kalau DNA kita dijejerkan, itu nggak akan sepulau Indonesia juga nggak akan cukup. karena itu dia digulung-gulung gitu ya, subhanallah ya. Jadi sangat rumit dan complicated ciptaan dari Allah itu ya. Itu hanya kromosom yang tidak bisa kita lihat dengan mata langsung. Tapi kalau pakai mikroskop bisa dilihat. Lanjut Pak. Ya, kita juga mengenal apa itu pewarisan keturunan. Itu ada namanya hukum Mendel. Hukum Mendel itu ada dua, yaitu hukum Mendel segregasi, di mana satu organisme itu dikarakterisasi oleh pasangan alel yang tadi saya bilang, alel variasi alel kayak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah independent assortment. Jadi selama formasi gamet itu nanti akan ada yang ada rekombinasi di dalamnya. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah penting ya, karena topik utamanya di sini adalah paternity DNA testing ya. Jadi
sampai saat ini untuk mengetahui keturunan itu gold standarnya itu masih DNA, pakai DNA, masih level DNA, dan itu bisa secara akurat mengetahui siapa bapak, siapa ibu, dan biasanya di forensik itu sangat mudah ya, karena kita pakai primer khusus, dan itu bisa diketahui ini tuh punya siapa yang melakukan itu. Nanti ada contohnya di slide selanjutnya. Langsung Pak. Nah, kemudian aplikasi apa aja sih untuk DNA testing itu ya? Nah, pertama itu crime solving, ada untuk kejahatan, ada atau untuk victim. Nah, ini banyak, atau untuk serdadu yang perang. Nah, kita punya PR Pak. Itu kita tuh dapat tugas. Dapat tugas itu untuk mau ngapain coba? Mengidentifikasi tes DNA tentara Jepang gitu, pakai DNA testing, dan tentara Jepangnya itu udah puluhan tahun kan, berarti tinggal kerangka, dan itu DNA-nya sudah sudah terdegradasi. Nah, itu fungsinya DNA testing itu powerful. Jadi harapan mereka sih DNA itu bisa dibawa harapan mereka sih tulang-tulang yang ada itu dibawa pulang dan dikremasi, dibalikin ke negaranya, dan leluhurnya seperti itu. Nah, kemudian juga nih yang penting adalah paternity testing, siapa ibunya, siapa bapaknya gitu. Kemudian juga testing uji untuk imigrasi. Jadi yang tadi dibilang bahwa tes imigrasi ini berkaitan dengan distribusi manusia ya, mulai dari mana, misalkan kita itu nenek moyangnya dari mana itu ada, dan itu ada pengujiannya sendiri gitu, pakai software. Kemudian juga ini sama ya untuk yang DNA fingerprinting. Lanjut Pak. Dari mana sih sumber DNA itu? Nah, sumber DNA itu banyak Pak. Di seluruh tubuh kita itu mengandung DNA. Jadi dari manapun kita mau ngambil itu bisa. Jadi ini bisa dari nomor 1 sampai ETC itu ada semua. Tapi untuk preparasinya itu berbeda-beda ya. Tapi yang jelas kita bisa menggunakan seluruh sumber ini untuk DNA parentage checking tadi. Lanjut Pak. Kemudian metode untuk pengujian DNA itu ada 2. Pakai PCR atau kita sebutnya ini ada pakai RFLP ya, restriction fragment length polymorphism, dan 2 dengan PCR analisis. Nah, PCR analisis ini kita bisa menganalisis 2 macam, dari mitokondrial dan Y kromosom yang tadi sudah sudah dijelaskan sebelumnya. Lanjut Pak. Nah, untuk ini jelas sekali ya bahwa dari maternal DNA, MT itu mitokondrial DNA atau kita sebutnya maternal line. Ini jelas, Bapak Ibu bisa lihat ada warna pink, ada warna biru. Pink ini jelas female. Female itu kan dari garis ibu ya. Itu semuanya turun ke daerah ibu. Kemudian juga bapak itu turun ke daerah bapak. Tidak ada segregasi di daerah keduanya, nggak ada gitu. Jadi nggak ada misalkan female ini ke sini, nggak. Tapi dari bapaknya, dari garis ayah ya turun semua ke ayah. Lanjut Pak. Nah, ini yang lebih jelas bahwa path of DNA males itu bisa dilihat dari anak laki turun ke ayahnya laki semua, paternal grandfather, paternal great grandfather nggak ada. Ini namanya turun dari male itu ke mother, nggak ada gitu. Lanjut Pak. Nah, ini yang saya bilang RFLP method. Jadi non PCR yang saya tadi bilang, tapi ini rumit karena kita perlu enzim yang bisa memotong DNA kita, tapi itu bisa polanya itu bisa dilihat Pak gitu. Jadi kalau misalkan saya Bapak itu polanya itu sama, kemungkinan kita satu darah. Tapi kalau misalkan saya sama Bapak itu pola potongnya itu beda-beda, berarti itu berbeda gitu. Jadi orang yang berbeda. Seperti itu. Ini gampangnya ya Pak. Ini agak rumit untuk prosesnya. Lanjut Pak. Nah, tapi kita sekarang punya teknologi namanya PCR metode, di mana itu kayak pengkopian DNA. Jadi DNA dengan fragmen kecil itu bisa dikopi dalam jumlah banyak. Makanya tidak perlu DNA banyak untuk tes DNA ya, hanya jumlah kecil aja. Nih bisa dilihat kan, hanya sejumlah kecil DNA dan itu diamplifikasi. Jadi untuk
keperluan lanjutan. Lanjut Pak. Nah ini adalah ilustrasi dari bagaimana siklus PCR itu diulang. Kenapa disebut PCR? Karena itu merupakan reaksi berantai dan berulang. Jadi satu kopi DNA nih, satu kopi DNA, kemudian ada beberapa siklus ya Bapak Ibu. Karena PCR itu ada sekitar 40 siklus, jadi dia muter lagi. Nanti jelasnya ada di bagian slide bawah. Kita bisa lihat dari yang cuma 2 kopi DNA akhirnya jadi banyak, dia 1 miliaran kopi DNA pada saat siklusnya udah mencapai 30 siklus, dan ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk sampai dapat segini 1 miliar. Lanjut Pak. Nah ini bisa prosesnya kayak apa sih? Nah Bapak Ibu, DNA kita itu punya yang namanya kalau kita bisa ngelihat itu kayak karet atau gampangnya resleting ya. Resleting itu kan satu set ya kan, resleting satu set. Nah untuk bisa dibuat dan digunakan untuk PCR itu harus dibuka resletingnya. Nah untuk dibuka kunci resletingnya itu pakai pemanasan yang cukup tinggi, jadi 95 sampai 96 derajat Celcius, biasanya 1 menit 30 detik sampai 1 menit. Jadi kemudian terbuka DNA-nya, ini ilustrasinya. Jadi terbuka, mirip resleting kan ya. Itu namanya denaturasi, pemisahan DNA yang tadinya double strand jadi single strand, jadi satu gitu. Lanjut Pak. Nah kemudian di siklus kedua, step kedua itu ada annealing, penempelan pasangan primer. Nah kenapa kita perlu? Ini saya lanjut dulu ya, nanti ada penjelasannya. Ini penempelan primer, jadi dia bisa bisa memposisikan DNA target. Lanjut Pak. Nah kemudian akhirnya dipanjangin lagi, dibikin kopi baru sampai dia target yang sesuai yang kita mau gitu. Lanjut Bapak Ibu. Nah kemudian ini adalah hasil tiruan dari DNA sekuennya. Ini udah lengkap. Dari yang target sekuennya 1, ditampilin primer di sebelah situ, kemudian dipanjangkan dengan DNTP namanya ya. Jadi karena DNA itu kan terdiri dari 4 basa ya. Nah ini nempel di sini, kemudian nanti jadi strand baru yang saya bilang kopi. Jadi 2, jadi 4, 6, 8 gitu. Lanjut Bapak. Nah kemudian apa sih persyaratan PCR-nya ya gitu. Nah ini yang perlu kita tahu, bahwa persyaratan PCR yang kita mau untuk tes DNA kita itu ada 2 utamanya, yaitu genom DNA yang tadi saya bilang, saya sebutkan apa aja sumbernya. Kemudian yang kedua adalah primer atau marker. Nah markernya ini adalah sekuen unik DNA yang terdiri dari 20 sampai 30 basa dan sebagai titik awal dari sintetik DNA. Jadi di sini nih misalkan ya. Ini targetnya di sini, berarti saya mesti bikin primer di sini nih. Di sini, itu namanya primer. Jadi hanya mengapit daerah target yang kita mau. Gitu. Lanjut Pak. Kemudian ini saya bilang, kita harus mengisolasi genom DNA karena kita perlukan untuk PCR tadi. Kita sebutnya untuk cetakan DNA. Mulai ada 4 proses. Pertama kita melisiskan sel, yang kedua mengisolasi DNA biasanya dengan bantuan enzim. Kemudian yang ketiga itu presipitasi DNA atau pemurnian DNA dan kuantifikasi. Nah, ini adalah untuk melisiskan sel karena kenapa harus dilisis selnya? Karena kan DNA adanya di dalam inti sel. Jadi untuk dikeluarkannya harus dilisis dulu gitu. Kira-kira Bapak Ibu ngerti nggak ya sampai sini saya ngomong? Ya, mohon maaf agak sedikit rumit memang, tapi saya berusaha untuk menyampaikan lebih mudah gitu ya. Mohon maaf. Lanjut Pak. Nah, ini proses yang kedua, ekstraksi. Jadi ada yang pakai pelarut organik, macam-macam sebenarnya. Tapi kalau saat ini di zaman now ya, kita pakai kit aja. Jadi nggak perlu pakai lisis gitu, enggak. Pakai kit aja, itu 1 jam, nggak nyampe 1 jam kita udah dapat DNA-nya dengan volume darah yang kecil. Misalkan kita volume darahnya cuma 500 mikro,
gitu. Itu bisa pakai kit aja. Jadi sekarang nggak susah Bapak Ibu, kit banyak sekarang, jadi nggak perlu pakai yang manual gitu. Lanjut Pak. Cuma tetap aja prinsipnya harus dipelajari, biar tahu apa sih ada yang terjadi di dalam DNA kita gitu kan, dan hasilnya seperti apa. Nah ini untuk presipitasi, untuk pemurnian DNA. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa DNA yang kita dapat itu adalah DNA yang nanti supaya tidak terkontaminasi oleh DNA yang lain. Takutnya gini, DNA saya sama DNA Bapak tercampur, nah jadi kan bingung, hasilnya nggak valid, itu nggak boleh gitu. Apalagi kalau untuk forensik ya Bapak Ibu, itu sama sekali dilarang, wajib dilarang, tidak ada kontaminasi, itu udah banyak banget tuh. Lanjut Pak. Kemudian kita perlu marker yang tadi saya bilang, DNA unik ya, macam-macam sih untuk penanda itu. Ada yang secara biochemical marker, jadi pakai enzim, tapi kita nggak pakai karena itu sulit. Kemudian ada molecular marker. Nah, molecular marker itu ada banyak. Kita nggak pakai ini semua karena kenapa? Yang 3 ini agak rumit pembacaannya. Jadi makin kesini ilmu itu makin berkembang. Jadi makin mudah kita untuk bisa mengerti dan makin mudah kita untuk bisa mencari tahu apa yang terjadi dan apa perbedaan di dalamnya gitu. Lanjut Pak. Nah ini saya buletin ya di sini. Saya itu dapat bisikan katanya pakai STR aja. Jadi saya buletin STR-nya aja. Short tandem repeat. Short tandem repeat itu merupakan termasuk marker mikrosatelit. Ya, di mana bisa digunakan hanya sampelnya itu yang sudah terdegradasi. Yang tadi misalkan yang tentara Jepang ya, gitu. Itu kan DNA-nya udah lama. Mungkin juga udah tercampur tanah, tercampur jamur segala macam. Nah itu bisa digunakan mikrosatelit. Itu lebih mudah gitu. Saya pernah penelitian, saya pernah ikut project Australia Indonesia itu pakai mikrosatelit marker. Itu sekitar 250-an panel mikrosatelit marker dengan sampel 6.000 sampel. Itu powerful Pak. Saya ngelihat sendiri bagaimana kalau pakai mikrosatelit itu bisa membedakan ayah dan ibu. Kalau misalkan itu beda gitu ya, itu kelihatan Pak. Itu langsung di exclude dari sampel. Itu saya makanya pas dibilang di sini mau ini pakai STR, oh ya kurang lebih saya dapat gambarannya gitu. Kemudian ya lanjut Pak, tinggal 5 menit ya. Nah ini PCR komponennya, ada enzim, ada PCR plasmid tadi. Kemudian lanjut Pak, yang lebih itu. Nah ini dia kenapa harus diamplifikasi supaya tadi kopinya bisa banyak dan bisa dibaca. Lanjut Pak. Kita langsung aja, ini untuk visualisasinya. Jadi kita bisa melihat hasil PCR yang kita mau itu pakai ini UV transilluminator, dan ini hasilnya. Ini kebetulan punya saya sendiri. Ini tuh membedakan sapi Bali. Saya punya sampel sapi Bali, tapi saya nggak tahu jantan dan betina. Saya pakai primer SRY. Ternyata saya punya sapi Bali cuma 1 dari saya pulit sampel ada 150 sampel, sapi Bali cuma 1. Yang lain betina semua. Lanjut Pak. Nah, ini STR yang saya bilang tadi. Kenapa powerful? Karena tiap manusia itu beda-beda. Jadi saya punya kopi beda-beda. Short tandem repeat itu artinya apa? Sekuen berulang. Gitu. Seperti itu, sekuen berulang. Jadi itu unik di tiap orang itu beda-beda. Yang saya bilang tadi, makanya setiap orang itu punya penanda masing-masing. Lanjut Pak. Ini caranya sama kayak tadi, swab DNA, PCR, electrophoresis, dan visualize. Lanjut. Nah ini yang intinya sebenarnya ya. Ini tuh kenapa saya bilang unik? Karena tiap orang itu punya 2 alel. Alel pewarisan dari bapak, alel pewarisan dari ibu. Gitu. Nah kalau ditelusuri itu misalkan anak nih bisa dilihat ya. Ini ada yang sama nggak Bapak Ibu kesini? Nggak ada yang sama, karena ini memang tidak ada tidak ada kaitannya masing-masing. Nih, nggak ada yang sama. Lanjut Pak. Nah, ini bisa dilihat. Ilustrasinya gampang. Ada ayah, ada ibu, ada ayah, ada anak 1, 2, 3. Ini bisa dilihat. Anak 1 itu punya
satu garis ya, satu alel, kita sebut satu alel dari bapak, dari ibu. Dan anak satu ini juga punya alel dari bapak. Sama tuh, satu, dua. Ini ada nggak di sini? Ini ada satu. Tapi dia, lihat sini, di bawah sini ada satu lagi. Jadi ini bisa mengungkap kebenaran dari ini anak siapa. Nah ini juga bisa di tracing ke atas gitu. Kalau memang di atas ibu ayah itu ada kakek, nenek, semuanya itu sama. Polanya itu sama gitu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah ini yang dibilang ya kromosom kurang lebih ya gitu. Langsung aja. Langsung terus. Oke ya ini suatu tanda berikutnya. Terus Pak lagi. Ini agak susah lagi terus lagi Pak. Lanjut kita lanjut aja. Ya ini yang kita bilang mtDNA, YSTR, SNP. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya, ini lanjut lagi aja. Saya mau ke yang ke ini, ke SNP. Lanjut lagi, ini mitokondria DNA karena kita nggak ngebahas itu. Lanjut, ini YSTR kan sama kayak yang tadi di atas. Lanjut. Nah, ini SNP ya. Kenapa SNP itu bisa membedakan orang? Yang saya bilang tadi, ini jelas contohnya. Tiap orang itu punya mutasi beda-beda gitu. Itu bisa di Oke, ya udah. Ya kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Memang waktunya sedikit, sedangkan genetika itu ilmu yang sangat luas ya. Gitu. Mohon maaf kalau penyampaian ini masih sedikit sulit. Karena tahu genetika itu sangat sulit ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rere, Bu Indrawati, Kepala Lab dari Lab Genomik Badan Riset Inovasi Nasional. Intinya pokoknya semua itu ada disiplin ilmunya dan punya prosedur yang sangat kuat dan ketat.